Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik. Masih semangat? Siapa yang berangkat dari ini? Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi ini, mari kita baca bismillah sama-sama. Semoga pelajaran pada pagi ini diberi pelajaran. Mari kita baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan buka buku pelajaran. Kita akan membahas tentang sholat fardu lima waktu sebagai membentuk karakter disiplin. Apa itu sholat fardu? Sholat fardu lima waktu adalah sholat wajib yang diperintahkan Allah kepada setiap muslim dilaksanakan 5 kali sehari: subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Waktu sholat sudah ditentukan secara ketat, menuntut ketepatan dan konsistensi dari setiap muslim. Keutamaan sholat 5 waktu. Pertama, pembersih jiwa, seperti mandi di sungai bersih 5 kali sehari, membersihkan dosa dan jiwa dari kotoran. Keutamaan yang kedua adalah 5 keutamaan, yaitu kelapangan rezeki, terhindar dari siksa kubur sebagai catatan amal yang diterima, cepat melewati siratal mustaqim, masuk surga tanpa hisab. Keutamaan yang ketiga adalah penjaga akhirat. Sholat sebagai penjaga akhirat, mengabaikan sholat membawa siksaan dunia dan akhirat, membuat hidup penuh kekhawatiran. Nah, lanjut, sholat dan disiplin waktu. Waktu sholat itu sudah terukur ya. Sholat wajib memiliki waktu yang sudah ditetapkan secara ketat oleh Allah. Tidak ada fleksibilitas, hanya kepatuhan. Jadi ada waktunya tertentu. Kemudian membentuk karakter, membiasakan sholat tepat waktu, melatih ketepatan, tanggung jawab dan manajemen waktu yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kalau sekarang sholat subuh jam berapa? Jam 4. Kita bangun sebelum jam 4. Kita bangun. Itu melatih kedisiplinan kita, membiasakan, melatih ketepatan, tanggung jawab kita. Barang wajib itu harus dilaksanakan. Jadi kita belajar tanggung jawab untuk melakukan sholat tersebut. Ini contoh nyata pembiasaan. Sholat membentuk karakter disiplin. Ketepatan waktu itu melatih untuk selalu mengutamakan prioritas dan menghargai waktu setiap detik. Jadi ketika kita sekolah, waktunya sholat, kita sholat itu kita mengutamakan prioritas kita. Kalau wajib itu kita harus prioritaskan prioritas kita sholat. Jadi kita berusaha untuk melakukan sholat di waktu yang tepat. Ketaatan aturan, mengajarkan pentingnya mematuhi kaidah dan peraturan yang telah ditetapkan oleh otoritas. Kemudian konsistensi, meningkatkan keandalan diri dengan rutinitas yang teratur dan tidak pernah terputus. Selanjutnya kesungguhan, membangun tekad kuat dan konsistensi dalam menjalankan tanggung jawab tanpa lelah. Jadi sholat itu membentuk karakter disiplin seperti
gambar di situ. Nah, ini ada dampak positif dari sholat, itu fokus dan konsentrasi kita sholat itu di sholat dengan khusyuk, itu mengajarkan kita fokus dan konsentrasi. Sholat meningkatkan kesiapan mental, ketenangan dan kemampuan fokus dalam belajar serta menghadapi tantangan akademik. Jadi kita sholat kita harus khusyuk. Jangan apa kita sholat pikirannya kali ini sholat pikiran besok aku mata sholat kalau sholat. Kemudian sikap sabar dan semangat. Dan Pak yang ini kita menjadi sikap sabar dan semangat, membentuk kesabaran dalam menghadapi kesulitan dan semangat tinggi dalam mengejar setiap tugas dan tujuan. Ya, maksudnya ini sikap sabar. Kita tahu sholat khusyuk itu pasti kita membacanya dengan tumaninah, ya, tidak buru-buru. Untuk sholat, mau Fatihah, kita cukupkan kita khusyuknya nggak baca. Kita melatih kesabaran itu dengan sholat. Jadi sholat itu kita tidak terburu-buru. Itu melatih sikap sabar dan semangat. Tanggung jawab dan etos kerja, menumbuhkan rasa tanggung jawab dan etika kerja profesional dan motivasi intrinsik untuk sukses. Ini ayat dan hadis pendukung yang mewajibkan kita untuk sholat. Jadi surat An-Nisa ayat 103. Berarti sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya bagi orang-orang beriman. Dan surat Al-Ankabut ayat 45, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Hadis riwayat Ahmad dan Baihaqi, barang siapa meninggalkan sholat dengan sengaja maka ia telah jatuh dari ikatan syariat. Sholat 5 waktu sebagai pilar disiplin dan karakter. Sholat al-5 waktu bukan hanya kewajiban ibadah, melainkan sangat penting membentuk karakter disiplin yang kokoh. Disiplin sholat membawa keberkahan di dunia dan kebaikan akhirat. Mari kita jaga sholat 5 waktu sebagai investasi berharga untuk karakter masa depan sukses. Demikian pembahasan materi kali ini. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan dari kalau belum ada yang tanyakan, mungkin saya mau bertanya dulu. Silakan yang bisa jawab, nanti tunjuk angkat tangan. Angkat tangan yang bisa jawab. Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan sholat 5 waktu? Silakan. Oke, sudah jen, silakan. Jadi sholat 5 waktu adalah ibadah wajib yang dilakukan oleh umat Islam setiap hari pada waktu-waktu tertentu, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Sholat ini merupakan rukun Islam keberapa? Kedua, dan menjadi kewajiban utama bagi setiap muslim yang sudah balik dan berakal. Berarti sih berakal wajib sholat ya? Contohnya yang nggak berakal, orang pingsan masuk berakal, nggak mabuk. Tapi orang mabuk kalau panas harus wajib sholat. Kan artinya orangnya berakal.
Ya, Pak. Ada yang mau tanya? Kalau nggak ada saya lagi yang tanya ini. Akan aku ya. Tadi manfaatnya sudah saya sebutkan. Apa manfaat melaksanakan sholat lima waktu secara konsisten? Angkat tangan. Dari Isa, silakan. Melaksanakan sholat lima waktu secara konsisten dapat memberikan ketenangan batin, memperkuat iman, menjaga disiplin waktu, serta menjauhkan diri dari perbuatan buruk. Sholat juga menjadi pengingat akan tujuan hidup dan tanggung jawab sebagai hamba Allah. Sholat manfaatnya dengan melaksanakan sholat lima waktu secara konsisten dapat memberikan ketenangan batin, memperkuat iman, menjaga disiplin waktu, serta menjauhkan diri dari perbuatan buruk. Sholat juga menjadi pengingat akan tujuan hidup dan tanggung jawab sebagai hamba Allah. Jadi pengingat kita itu siapa? Kita hanya seorang hamba. Hamba itu harus ikuti apa kata majikan. Tuhannya kita Allah sebagai Tuhan kita. Jadi kewajiban kita sholat kita harus lakukan. Ada yang mau tanya? Enggak, kalau sudah silakan. Mau tanya apa? Apa? Ada tidak ada? Bagaimana sholat lima waktu dapat mengutarakan disiplin dan aspek sosial? Nah, yang bagus. Saya jawab. Kita bisa menjadikan sholat lima waktu itu untuk membentuk karakter disiplin dan dalam aspek sosial, seperti sholat berjamaah di masjid itu mendorong seseorang untuk datang tepat waktu dan berinteraksi dengan masyarakat secara teratur. Ini menunjukkan rasa tanggung jawab sosial, keteraturan dan komitmen terhadap komunitas yang semuanya merupakan bagian dari karakter disiplin. Itu kita sholat lima waktu di masjid kita dengan cara berjamaah, kita itu dengan cara tidak langsung itu kita sudah menjadi hubungan sosial dengan masyarakat. Kita ke masjid ada kita tangga kita sudah menjadi hubungan sosial. Ada yang tanya lagi? Mas Aji, silakan. Silakan Mas. Mengapa sholat lima waktu tidak seperti yang disiplin dalam kehidupan sehari-hari? Kenapa sholat lima waktu dianggap sebagai latihan disiplin dalam kehidupan sehari-hari? Oke. Sebelum saya jawab ada lagi tanya? Enggak ya? Oke, apa dampak jangka panjang dari sholat lima waktu? Jelas pembentukan karakter seseorang. Saya jawab yang masa dulu ya. Karena sholat fardu itu memiliki waktu-waktu yang telah ditentukan secara jelas. Subuh jam berapa, zuhur jam berapa, asar jam berapa, maghrib jam berapa, itu sudah ditentukan. Nah, dan harus dilaksanakan tepat waktu setiap hari. Nah, ketaatan terhadap jadwal ini itu bisa melatih seseorang menghargai waktu, konsisten dalam rutinitas dan bertanggung jawab atas kewajiban sendiri tuanya. Oke, kita bisa lihat orang-orang yang jarang disiplin. Kalau kalian berangkat sekolah, ada kalian yang sering terlambat, itu sudah kita bisa tebak ketika sholat itu tidak bisa teratur, tidak disiplin. Apabila kita kalian yang jalannya tepat, itu sudah kita bisa juga kalian itu sholatnya sudah di sisi waktunya. Akhir dulu ada berkurang ambil zakat berjamaah. Itu mesti tepat. Kalaupun kita
kita tidak bisa jamaah, kita cepat-cepat untuk melaksanakan sholat sesuai dengan waktunya. Kemudian apa dampak jangka panjang dari kegiatan sholat? Ini pertanyaan dari Mbak Kuliah tadi. Kebiasaan sholat 5 waktu secara konsisten dapat membentuk pribadi yang teratur, sabar dan bertanggung disiplin waktu dalam sholat menjadikan kemampuan seseorang untuk mengakhirinya dengan baik. Tadi di pertanyaan Mas Sisi saya juga sudah jelaskan. Contohnya seperti yang berdampak positif pada produktivitas atau sekedar dan integritas pribadi. Sampai situ ada yang tanyakan lagi? Ada yang tanyakan lagi? Cukup? Karena waktunya sudah habis. Semoga materi sholat pada waktu ini bisa menjadi pedoman kita dan menambahkan disiplin kita dalam melaksanakan sholat tepat pada waktunya. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.